warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat untuk belajar. Pada siang hari ini saya akan melanjutkan materi kita. Ini materi yang ketiga kalau nggak salah. Nah, setelah kemarin kita masuk materi tentang drafting setting ya. Pada kali ini kita akan masuki materi langsung ke latihan membuat layer. Nah, layer itu ibarat tempat pensil. Nah, Anda akan menggambar dan gambar Anda itu membutuhkan bervariasi ukuran dan jenis pensil, atau bisa juga sebuah kuas ya, bagi seorang juru gambar mungkin kuas atau pensil, spidol, pena gambar dan lain-lain. Nah, dan itu harus kita buat sebelum kita persiapan sebelum kita mulai gambar. Nah, dan adapun layer, layer sendiri itu sebetulnya kolomnya tinggal kita pilih. Nah, di sini. Nah, ini layer. Tempat kita memilih layer ini kalau diklik, nah ini harus ada banyak. Biasanya isinya ialah garis benda, garis sumbu, garis strip atau garis benda tidak kelihatan, garis ukur, garis tipis dan lain-lain. Nah, tapi ini masih kosong, berarti harus kita buat. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan ialah, nah ini pastikan ya. Oke, sebagai dasar AutoCAD juga saya tambahkan, pada AutoCAD itu pastikan apa yang kita lihat di depan kita ini adalah kursor yang dalam keadaan standby. Nah ini yang goyang-goyang ini namanya kursor ya. Ini harus dalam keadaan standby sebelum kita memulai perintah apapun. Nah, sementara apabila kursornya keadaan seperti ini, nah ini kursor yang sedang ada perintah, ini nggak bisa kita kasih perintah apapun. Oke. Nah, atau seperti ini, sama. Nah, jadi sebelum kita memulai perintah, pastikan kursornya itu harus dalam keadaan standby. Nah, dan saya ulangi lagi beberapa hal yang sering digunakan seperti tombol spasi. Nah, tombol spasi ini gunanya banyak. Yang pertama itu tombol spasi itu untuk spasi. Tombol spasi yang pertama sebagai perintah enter ya. Nah, atau mengokekan sebuah perintah untuk dieksekusi. Nah, spasi juga bisa untuk mengulangin ya perintah sebelumnya. Nah, dan spasi juga bisa untuk memastikan ukuran jarak yang kita inputkan. Oke, ini fungsi spasi ya. Nah, itu ya, sebelum kita mulai ya, kita jelaskan fungsi spasi. Nah, sementara escape itu untuk membatalkan perintah, dan juga bisa untuk memutuskan garis, bukan memutuskan silaturahmi ya. Oke, ini antara spasi dan escape. Nah, kebiasaan saya dalam ngedraft, escape ini keyboard kan pada tangan kiri ya. Escape ini dekat dengan jari, dengan ibu jari. Spasi ini biasanya dengan ibu jari. Sebagai gestur kita gambar, biasanya dekat dengan ibu jari. Sehingga kalau mau tekan spasi, nah tinggal tekan dengan ibu jari. Nah, escape dengan jari manis bisa. Nah, enggak juga dicicipi manis atau enggaknya. Oke, itu aja, itu hanya tambahan ya. Itu hanya tambahan, bukan materi utama. Oke. Ini tadi fungsi spasi dan fungsi escape kita harus paham. Nah, sebelum kita mulai, settingan yang kemarin ya, kita pastikan dulu ya. Nah, yang kita aktifkan ialah polar or snap out track. Nah, untuk membuat layer, perintahnya ialah L spasi.
maaf, LA spasi ya. Kalau L mah garis ya. Perintahnya ialah LA spasi. Saya ulangi, LA spasi. Nah, dan rupanya software saya agak sedikit loading ya. Nah, keluar. Seperti ini ialah jendela pengaturan layer. Nah, tulisannya layer properties manager. Yang kita lakukan selanjutnya ialah ini kita klik di sini, klik. Kemudian enter sebanyak layer yang akan kita buat. 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin saya rasa 4 cukup. Nah, kemudian kita menuju ke layer 1. Ini kita kasih nama dulu ya. Belum ada namanya. Belum ada Ucok, Udin, Ishak, Harahap. Belum ada. Nah, layer 1. Kita klik layer 1 dulu. Setelah kita klik, kemudian kita klik lagi 3 kali. Klik, klik, klik. Nah, dia langsung siap kita ketik. Yang pertama, garis benda. Enter. Oke. Nah, kok nambah 5 ya? Oh, ini agak kotor juga. Saya kebanyakan enternya mungkin tadi. Kemudian layer 2. Layer 2 kita kasih nama. Klik, klik, klik. Nah, kita namai garis sumbu. Enter. Layer 3 kita klik, kemudian klik 3 kali. Klik, klik, klik. Kita namai garis bayangan. Nah, layer 4 selanjutnya klik, klik. Kita namai garis ukur. Layer 5 kita namai klik, klik, klik. Garis kulir. Nah, oke, cukup. Nah, sekarang yang kita setting apalagi setelah nama. Nah, di sini kita lihat ya. Awas ya, ini perlu ditekankan, yang ada di sini jangan diapa-apakan. Kalau diapa-apakan nanti ada apa-apa. Nah, ada anu. Pokoknya ada sesuatu yang kalian itu nanti akan kesulitan. Intinya fungsi ini jangan diapa-apakan. Nah, ini berisi tentang visibilitas suatu garis ya. Kalau dijelaskan, kita penjelasan panjang lagi. Saya janjikan akan menjelaskan dengan cepat. Oke. Warna nggak usah di otak-atik ya. Pokoknya on freeze lock color ini jangan diapa-apain. Cukup kita settingnya pada line type dan line white. Ingat, yang kita setting line type dan line white. Nah, line white apa line white? Nah, terserah, pokoknya dibacanya kayak gitu. Nah, line type ini ialah jenisnya, bentuknya, tipenya. Line white ini ialah ketebalannya. Ingat, line type ini jenisnya, tipenya. Nah, line white ini ketebalannya. Oke. Untuk garis benda, kalau garisnya itu hanya lurus, berarti continue. Di sini nggak usah kita rubah. Oke, ini kalau kita klik kan, klik. Nah, nanti di sini ada garis-garis lain yang kita pilih continuous kalau untuk garis lurus. Nah, kemudian kita ke line type dulu aja ya. Kita ngatur line type dulu dari semua layer di sini. Garis sumbu. Garis sumbu itu seperti yang kita tahu, garisnya kan strip, titik. Nah, ini kayak seperti ini. Ini kalau kita klik, maka akan ada jendela select line type. Ini yang kita select belum ada jenis garis strip titik di sini, maka kita harus load. Kita klik load supaya ada. Nah, load, cari yang tipenya seperti garis sumbu, atau kalau saya kasih tahu ialah dash dot. Nah, dash dot di sini ada banyak, ada ISO dash dot, ada dash dotnya aja, dash dot 5 kali, dash dot 2 kali. Kita pilih salah satu ya, misalkan kita pilih dash dotnya aja. Oke, atau ISO dash dot ya. Nah, ISO dash mana tadi? Nah, ini. Oke. Nah, udah ada kan? Terus kita pilih, klik dan oke. Nah, tuh udah ganti ya. Kemudian garis bayangan. Garis bayangan ini untuk menunjukkan suatu bentuk pada suatu benda kerja yang posisinya di dalam dan tidak kelihatan. Maka bentuk garisnya itu secara ilmu gambar teknik bentuknya ialah strip. Nah, tanpa titik ya, hanya strip atau garis strip. Di sini belum ada garis strip. Nah, maka kita loadkan. Nah, kalau tadi dash dot ya, maka kita cari, kalau tadi ISO dash dot ya, maka kita di sini harus ISO lagi. Nah, jadi ada aturan kalau dash dotnya ISO, maka dashnya ISO lagi.
Nah, dash itu garis strip. Kalau dash dotnya dash dot aja, nah maka dash dot saja, maka dashnya akan menjadi dashed. Kalau dash dotnya dash dot 5 kali, maka dashednya akan menjadi dash dot 5 kali, gitu ya. Sekarang kita pilih iso dash. Oke. Nah, ini kita pilih. Oke, kita klik oke. Nah, tuh. Sudah berubah. Nah, kemudian garis ukur. Garis ukur continue. Karena garis lurus. Garis ulir juga continue. Nah, garis untuk biasanya pada ulir itu ada, bukan biasanya, dalam aturan gambar teknik pada ulir itu ada garisnya itu dibuat dengan 2 buah garis yang ketebalannya berbeda. Yang ada yang tebal, ada yang sedang. Nah, itu intinya. Nanti untuk ulir akan ini dibutuhkan. Jika ada konstruksi ulir atau thread, maka ini dibutuhkan. Oke, untuk type cukup ini aja yang kita atur, cukup garis sumbu dan garis bayang aja. Yang lainnya semua continuous. Sekarang kita pindah ke line white. Nah, sekarang ke garis benda. Garis benda ini harus tebal. Seperti yang kita tahu, dalam gambar teknik itu garis itu dibagi, ketebalan garis dibagi 3. Tebal, tipis, dan sedang. Nah, garis benda kita atur. Ini kebiasaannya pada 0,60. Kalau mau pakai 0,50 boleh, tapi menurut saya minimalnya 0,50. Dan pada kali ini saya mempergunakan 0,50. Oke. Garis sumbu. Nah, ini boleh 0,15, boleh 0,09, boleh default. Intinya itu maksimal 0,15 karena garis sumbu ini harus tipis. Nah, kalau dibikin default aja nggak masalah. Yang penting default bawaan daripada layer itu, bawaannya itu kalau belum disetting itu tipis. Nah, garis sumbu 0,15, garis bayangan ini kita buat mempergunakan ketebalan garis sedang. Saya biasanya pakai 0,35. Nah, minimal 0,3 ya, 0,30 ya. Tapi saya gunakan 0,35. Oke. Kemudian garis ukur. Garis ukur default aja atau 0,09 atau 0,015 sama dengan ketebalan garis sumbu ya, tipis ya. Garis ulir kita gunakan sama seperti garis bayangan ketebalannya, yaitu sedang. Di sini 0,35. Oke, nah. Selesai sudah untuk pensettingannya, tinggal klik apply dan oke. Nah, lihat di sini. Tuh, sudah tersedia layernya. Sekarang saya sudah punya layer. Nah, layernya tadi saya sudah buat. Nah, ada 5. Nah, selamat menggambar. Nah, sekarang saya akan mencontohkan garis benda. Nah, klik dulu ya. Kemudian L spasi. Klik. Nah, putuskan dengan escape. Nah, kok nggak kelihatan tebal? Karena ada settingan di sini yang belum kita klik. Nah, line weight, LWT. Ini kalau saya kebiasaan kalau pada saat gambar saya aktifin, di saat saya mau ngeprint saya aktifin, di saat saya nggak ngeprint dalam kondisi gambar ini saya matikan. Ini LWT untuk memastikan ketebalan. Nah, oke, saya hidupin aja ya. Line weight untuk garis benda, kemudian garis bayangan, kita klik L spasi. Nah, tuh asal aja ya. Nah, kenapa panjangnya segini? Oke, coba. Oh, ya. Ternyata cukup kecil ya. Nah, kemudian garis sumbu. L spasi jaraknya cukup kecil. Nah, ini. Nah, garis sumbu segini. Kemudian garis ukur L spasi. Nah, untuk mengulangi perintah sebelumnya, sebenarnya tinggal tekan spasi aja. Spasi itu langsung keluar line. Karena perintah sebelumnya ialah line. Nah, garis ulir. Nah, ini hasil dari kita tadi membuat line. Lihat, garis ulir garisnya sedang ya, sama dengan garis bayang. Nah, di sini ada settingan tambahan. Misalkan kita butuh garis sumbu yang jaraknya tidak sekecil ini, atau ini jaraknya
jarak antar stripnya ini kurang besar. Bagaimanakah cara membesarkannya ya? Maka Anda nggak usah ke layer lagi, ganti line tab lagi, nggak usah ganti line tab. Caranya ialah perhatikan kita, maka nah toolbar ini pastikan ada, toolbar properties pastikan ada. Nah, kita klik di sini ada 3 kotak ya. Ini kotak untuk warna, ini kotak untuk tipe, ini kotak untuk ketebalan. Nah, ini kita nggak usah kita ganti-ganti ya, nggak usah kita ganti. Cuma yang perlu kita lakukan ya untuk merubah jarak atau skala garis ini supaya lebih renggang, lebih besar-besar dan nggak terlalu kecil. Maka caranya gini, pada kotak yang ketiga kita klik dan klik other ya, other, kemudian show detail. Nah, ubah global scale faktornya, ini dia. Global scale faktornya kita rubah menjadi lebih besar. Ini kan 1, bukan 10.000, bukan ya. Tapi ini 1.000, tapi ini 1 ya. Kita besarkan jadi berapa? Misalkan jadi 4. Kemudian kita oke, lihat perubahannya. Lihat perubahannya. Tuh, lebih besar kan? Itu caranya. Ya. Jadi kita nggak usah pusing-pusing ngubah layer lagi dan lain-lain. Oke. Ini mau kita kecilkan, perintahnya Z spasi. Nah, klik, jangan dilepas atau drag ke atas atau ke bawah tuh ya kan. Nah, oke. Nah, ya demikianlah untuk teknik atau tutorial pembuatan layer pada AutoCAD. Mudah-mudahan bermanfaat materi yang saya sampaikan pada hari ini. Selamat belajar, tetaplah bersemangat dalam belajar drafting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.